Shalom, selamat pagi, salam jumpa, dan selamat beribadah di PAUK Kelapa Gading. Saudara-saudari, kini kita menjalani hari pertama di tahun baru. Marilah kita awali perjalanan kita dengan menyembah dan beribadah kepada Tuhan, Gembala dan Pemelihara kita. Pemberitaan firman saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Else Traprap STH. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Keesaan 1, bait pertama dan kedua. Bagaimana akan kami sebut namamu ya Allah? Bagaimana akan kami bersyukur kepadamu? Karena engkau melampaui segala pengertian, karena kasih-Mu tak terukur, karena kesetiaan-Mu tak terbatas, karena berkat-Mu melimpah atas kami. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang kelak. Amin. Kita menyanyi Kidung Keesaan 2 bait yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari, dosa membuat kita jauh dari Allah dan kita terkena murka Allah. Maka marilah kita berdoa, memohonkan pemulihan dan perdamaiannya bagi kita. Tuhan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari umat miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu
ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Saudara-saudari, dengan kasih setia, kesalahan kita diampuni karena takut akan Tuhan. Kita menjauhi kejahatan, maka takutlah akan Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kesalahan, pelanggaran, dan kelalaian kita di tahun yang lalu telah diampuni. Sedang di tahun baru ini, marilah kita bertekad untuk hidup lebih takut akan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Keesan 94 ayat 1. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, memohonkan bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di hari pertama di tahun yang baru ini, kami siap mendengarkan lagi pengajaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu terus memelihara kami, menjadi pelita pada kaki kami dan terang pada jalan kami sepanjang hari-hari di tahun yang baru ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan,
atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat tahun baru bagi saudara-saudara sekalian, khususnya warga Pou Kelapa Gading dan semua orang yang sedang melihat dan menjadi pemirsa untuk tayangan ini. Bulan Januari. Nama Januari itu berasal dari nama Dewa Janus. Dewa Janus adalah dewa masa lampau dan dewa masa depan. Dewa ini dalam mitologi Romawi digambarkan dengan dua wajah. Satu wajah menghadap ke depan, satu wajah lagi menengok ke belakang. Itu hendak menggambarkan bahwa Dewa Janus ini adalah dewa masa lampau dan dewa masa depan. Dia menengok ke belakang kepada masa lampau, tapi pada saat yang sama dia menengok ke depan ke masa yang akan datang. Tadi malam dalam ibadah tutup tahun kita seakan-akan menengok ke belakang. Tapi dalam ibadah hari ini, tahun baru ini, kita menengok ke depan. Nah, apakah yang kita tengok ke depan itu? Apakah yang kita mau lihat di tahun 2022 yang ada di depan kita sekarang ini? Pasti kita mengharapkan melihat hal-hal yang baik. Kita pasti mengharapkan melihat bahwa pandemi ini akan berakhir. Kita pasti mengharapkan untuk melihat bahwa ekonomi akan memulih. Kita akan melihat dan mengharapkan untuk melihat bahwa situasi kita di tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan itu sangat wajar. Tetapi bacaan kita hari ini mengingatkan kita bahwa yang harus kita lihat di hari-hari depan adalah Yesus. Di manakah kita melihat Yesus di tahun depan ini? Bacaan kita menceritakan bahwa akan ada penghakiman terakhir. Lalu ketika raja di atas segala raja itu datang,
Dia akan menghimpunkan semua bangsa di bumi ini. Lalu dia akan memisahkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Itu adalah proses penghakiman, pemisahan antara domba dan kambing. Tidak jelas kenapa di sini domba dan kambing dibedakan. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang menjelaskan apa beda domba dan kambing. Mungkin tidak relevan dengan tema khotbah ini, tapi saya hanya hendak menjelaskan bahwa ada beda antara domba dan kambing, sehingga Tuhan Yesus memakai kiasan itu untuk memisahkan orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Katanya domba itu tanduknya makin panjang justru makin menuju ke bawah. Kambing tanduknya makin panjang makin ke atas. Apakah itu berarti bahwa domba makin rendah hati, kambing makin tinggi hati? Perbedaan kedua ialah bahwa kalau domba itu dia tidak bisa hidup sendiri. Dia selalu hidup dalam kawanan. Makanya kalau seekor domba itu sesat dari kawanannya, dia akan terus hilang sehingga dia harus dicari. Kambing itu hewan soliter. Dia bisa sendirian melalang buana kemana-mana saja. Domba katanya kalau disembelih diam saja. Tapi cobalah Anda pergi ke rumah jagal dan melihat bagaimana kambing disembelih. Ketika kambing disembelih, dia berteriak sekeras-kerasnya. Nah, tetapi bukan itu. Seperti saya katakan tadi, gambaran tentang perbedaan ini mungkin tidak relevan dengan tema khotbah ini. Tapi hanya saya pakai untuk menjelaskan kenapa Tuhan Yesus memisahkan domba dari kambing dalam perumpamaan ini. Perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Nah, dalam perumpamaan penghakiman terakhir ini, Tuhan Yesus bilang begini kepada orang-orang benar yang dikiaskan dengan domba. Masuklah ke dalam kesukaan surgawi. Masuklah dalam kebahagiaan kekal. Karena ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku terpenjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku seorang asing, kamu melawat aku. Lalu orang-orang benar itu akan bertanya, kapan kami lihat engkau lapar dan kami beri makan? Kapan kami lihat engkau haus dan kami beri minum? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan Tuhan Yesus menjawab bahwa apapun yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya bagiku. Kemudian kepada orang-orang yang tidak benar, yang dikiaskan dengan kambing, itu Tuhan berkata begini, masuklah ke dalam kebinasaan yang kekal. Karena pada waktu aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Pada waktu aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Pada waktu aku menjadi orang asing, kamu tidak melawat aku. Pada waktu aku sakit, kamu tidak melawat aku. Pada waktu aku terpenjara, kamu tidak mengunjungi aku. Lalu mereka bertanya, kapan kami lihat engkau lapar? Kapan kami lihat engkau haus? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kami tidak melayani engkau. Lalu Tuhan jawabnya begini, apapun yang kamu tidak lakukan bagi saudaraku yang hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dari jawaban Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus seolah mengatakan begini, bahwa dia mengidentifikasikan dirinya, dia menyamakan dirinya dengan orang lapar, orang haus, orang asing, orang telanjang, orang sakit, orang terpenjara. Pokoknya Tuhan Yesus mengidentifikasi dirinya, menyamakan dirinya dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang marginal, orang-orang yang menderita, orang-orang yang hina. Itulah sebabnya tema khotbah ini menurut buku Almanak Kristen Indonesia, lihatlah aku, saudaramu yang paling hina. Nah, kalau kita mau melihat Yesus, apakah yang kita lihat?
wajahnya, gambarnya? Di manakah kita melihat Yesus sejatinya? Bukan melihat gambarnya. Bahkan gambar Yesus yang kita lihat tiap hari itu sebenarnya itu bukan gambar diri Yesus, itu bukan potret diri Yesus. Itu bukan fotonya Yesus, bahkan itu bukan lukisan pribadi, lukisan diri Yesus. Itu lukisan itu kalau saya baca di Google dikatakan bahwa itu berasal dari abad keempat pada era Bizantium. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa lukisan itu dilukis oleh Leonardo da Vinci. Tapi itu lukisan-lukisan bermakna simbolik. Saya pernah baca juga bahwa ada catatan dokumen sejarah bahwa ada laporan dari Pontius Pilatus yang menyalibkan Yesus itu kepada kaisar di Roma. Dalam laporan itu digambarkan sedikit mengenai penampilan fisik dari Yesus. Katanya dahinya lebar, rambutnya pirang, matanya menyorot tajam. Itu di laporan dari Pontius Pilatus kepada kaisar di Roma. Dan dokumen itu tersimpan ya sampai sekarang. Mungkin berdasarkan gambaran itulah orang-orang di abad era Bizantium itu ataupun Leonardo da Vinci itu melukis wajah Yesus. Jadi sebenarnya gambar Yesus yang kita seringkali lihat itu bukan gambar diri, bukan potret diri Yesus. Itu adalah makna-makna simbolik saja. Tapi bacaan kita hari ini hendak mengatakan bahwa kalau mau lihat Yesus yang sejati, lihatlah pada orang miskin, lihatlah pada orang lapar, lihatlah pada orang haus, lihatlah pada orang asing, lihatlah pada orang telanjang, lihatlah pada orang sakit, lihatlah pada orang terpenjara. Di situ kita melihat wajah Yesus yang sesungguhnya. Apa artinya itu? Sederhana saja, bahwa kita melihat wajah Yesus ketika kita melakukan pertolongan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang marginal, orang-orang yang menderita. Lapar di sini bukan lapar seperti kita, nanti sebentar makan lalu kenyang lagi, bukan. Lapar di sini adalah gambar dari orang yang memang secara ekonomi tidak punya cukup makanan. Haus sama. Orang asing dalam masyarakat Yahudi, orang-orang asing yang datang dan tinggal di tengah-tengah orang Israel itu adalah orang-orang yang hampir tidak punya kemampuan apa-apa. Orang-orang telanjang, orang-orang sakit, orang-orang terpenjara, orang-orang yang kehilangan kebebasannya. Tapi itu hanya gambaran sederhana untuk menggambarkan bahwa Yesus hadir dan menyatakan dirinya, mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang hina, orang-orang yang susah, orang-orang yang lapar, orang-orang yang terpinggirkan. Dan disitulah kita melihat wajah Yesus yang sejati. Dan itulah yang ditetapkan oleh PGI dalam buku Almanak Kristen Indonesia sebagai tema dari khotbah hari tahun baru ini. Lihatlah aku, saudaramu yang paling hina. Dalam buku Almanak Kristen Indonesia itu tema ini dicetak huruf besar, huruf kapital semua. Tapi dalam isinya ditulis dalam huruf kecil. Lihatlah aku, A-nya huruf besar. Baru dikatakan saudaramu yang paling hina ini. Jadi ketika dikatakan lihatlah aku, maksudnya adalah lihatlah Yesus sebagai saudaramu yang paling hina ini. Itu pemahaman saya atas judul khotbah yang ditetapkan dari buku Almanak Kristen Indonesia. Sekali lagi itu berarti bahwa Tuhan Yesus mengidentikkan dirinya dengan orang-orang yang hina, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang susah, dan seterusnya. Yang menarik adalah justru
kenapa PGI, dalam hal ini Buku Almanak Kristen Indonesia, memilih tema ini. Justru menjadi khotbah untuk tahun baru. Saya memahaminya begini. Kita dalam kehidupan kita ke depan di tahun yang baru ini, kita akan terus berusaha untuk melihat Yesus. Kita akan berjuang untuk melihat Yesus. Di manakah Yesus ada? Bukan di lukisan-lukisan wajahnya, tapi Yesusnya ada di daerah-daerah yang kumuh, daerah-daerah di mana ada banyak penderitaan, daerah-daerah di mana ada banyak kesulitan. Disitulah kita melihat Yesus. Nah, itu punya implikasi sederhana saja, bahwa kita akan berjumpa dengan Yesus ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan untuk menolong orang yang berkesusahan, orang-orang yang mengalami penderitaan dalam hidup mereka. Dan pertolongan itu kita lakukan dalam hal-hal sederhana. Tuhan Yesus memakai gambaran lapar, haus, telanjang, sakit, terpenjara, dan sebagainya. Itu hal-hal yang sederhana yang dialami oleh setiap orang. Maksudnya adalah bahwa siapapun dapat menolong orang-orang seperti itu. Siapapun dapat memberi makan kepada orang yang lapar. Siapapun dapat memberi segelas air bagi orang yang haus. Siapapun dapat memberi sepotong pakaian buat orang yang telanjang. Siapapun dapat melawat orang yang sakit. Siapapun dapat melawat orang yang terpenjara. Jadi untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui pertolongan dan perbuatan baik yang kita berikan kepada orang, enggak perlu kita tunggu sampai kita berkelebihan, ya, enggak perlu kita tunggu sampai kita berkecukupan. Itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua adalah ketika kita memberikan pertolongan, kita tidak mengharapkan balasan apapun. Ketika Tuhan mengatakan, ketika aku lapar kamu beri aku makan, ketika aku haus kamu beri aku minum, dan seterusnya. Orang-orang yang melakukan itu bingung, kapan kami lihat engkau lapar, kapan kami lihat engkau haus. Sebaliknya orang-orang yang tidak melakukan sesuatu itu juga bertanya, kapan kami lihat engkau lapar, kami tidak kasih makan. Bayangkan andai kata semua orang sudah tahu bahwa yang mereka kasih makan itu Yesus. Pasti mereka berebutan untuk memberikannya. Tapi mereka tidak tahu. Karena itu mereka berikan tulus hati. Memberikan tanpa mengharapkan sesuatu. Itulah yang terjadi. Nah, saudara-saudara, tema ini hendak mengajak kita agar di tahun yang baru ini kita melihat ke depan, ke hari-hari yang terbentang di depan kita. Kita melihat ke hari-hari yang akan kita tempuh sepanjang tahun ini. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tapi akibat dari pandemi ini makin banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dan karena itu, marilah kita berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus justru melalui dan di dalam diri orang-orang yang berkesusahan itu. Intinya sederhana saja. Marilah di sepanjang tahun 2022 ini kita lebih banyak lagi berbuat baik bagi sesama manusia kita, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Berbuat baik, makin hari makin giat berbuat baik. Masih ingat ilustrasi yang seringkali dikirimkan di WhatsApp, di grup WhatsApp? Dikatakan begini, kalau kita menanam padi, rumput bisa tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput, padi tidak mungkin tumbuh. Itu berarti marilah kita tetap berbuat baik
sekalipun efeknya tidak selalu ada yang baik. Bisa saja dalam perbuatan baik kita ada sesuatu yang buruk yang dilakukan orang, tapi kita tetap berbuat baik. Oleh karena itu marilah kita tetap menjadi orang-orang yang berbuat baik, memberikan pertolongan, sebab disitulah kita berjumpa dengan Yesus. Amin. For all that you've done, I will thank you. For all that you're going to do. For all that you've promised and all that you are is all that has carried me through. Jesus, I thank you. And I thank you. Mari silakan berdiri dan kita mengaku iman kita. Bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala abad dan tempat, kita berdiri dan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah penolong kami tahun yang lampau. Harapan kami di tahun yang baru ini. Pandanglah keadaan kami saat ini. Lihatlah keberadaan kami yang penuh dengan banyak tantangan, terutama akibat dari pandemi ini. Karuniakanlah kepada kami keyakinan bahwa Engkau beserta dengan kami. Bahwa sekalipun kami dikelilingi oleh berbagai tantangan dan kesulitan, kami tetap merindukan bimbingan tangan-Mu, agar Engkau membawa kami ke tempat yang lebih aman. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Nasihat-Mu membuat kami sadar bahwa keselamatan dan keamanan kami terletak hanya di dalam pemeliharaan-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk hidup jujur dan benar, untuk melakukan firman-Mu dalam karya, karsa, dan kata kami. Jadikanlah kami makin rendah hati, dan dalam kebesaran kasih-Mu kami juga makin hari makin hidup dengan kebajikan dan perbuatan baik bagi banyak orang. Kuatkanlah kami dan buatlah kami menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Bahwa Engkau ada di depan kami sehingga kami berani maju. Bahwa Engkau ada di belakang kami sehingga kami tabah melangkah. Bahwa Engkau ada di atas kami sehingga kami tekun menadahkan tangan kami mengharap pertolongan-Mu. Dan bahwa Engkau ada di bawah kami sehingga kami kokoh berdiri teguh. Kami mohon agar di tahun yang baru ini keadaan kami menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan kalaupun itu tidak terjadi, kami mohon kuatkanlah kami untuk memikulnya, kuatkanlah kami untuk menghadapinya. Maka kami mohon tiliklah mereka yang berseru kepadamu dalam segala kesulitan-kesulitan mereka. Saudara-saudara kami yang sakit, kami doakan mereka. Tuhan datang, lawat dan rawat mereka dalam kasih dan kuasa-Mu. Saudara-saudara kami yang berada dalam kekurangan dan kemiskinan, Tuhan datang, lawat, dan cukupkanlah kiranya kebutuhan mereka. Saudara-saudara kami yang berada dalam kebimbangan, Tuhan datang, lawat mereka, karuniakanlah kepada mereka keteguhan iman dan kepastian iman. Saudara-saudara kami yang berada dalam konflik dan persoalan-persoalan antar kehidupan dalam rumah tangga, Tuhan datang dengan semangat persaudaraan dan semangat perdamaian-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, agar kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia di tahun yang baru ini makin hari makin menjadi lebih baik. Maka kami mohon karuniakanlah kepada pemerintah kami hikmat, kebijaksanaan untuk menata kehidupan kami berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, agar kondisi-kondisi kami makin hari membaik. Karena itu kami mohon Tuhan, karuniakanlah kepada seluruh aparat pemerintahan kami kebijaksanaan, keberanian, dan ketegasan untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi bangsa kami ini. Kami berdoa secara khusus bagi gereja-Mu di tahun yang baru ini. Tuhan, kami mohon berkatilah semua yang direncanakan oleh gereja-Mu, agar apapun yang diprogramkan di tahun ini dapat terselenggara dengan baik. Secara khusus kami berdoa menyerahkan program-program dan rencana-rencana kami POU Kelapa Gading di tahun yang baru ini. Kami mohon Tuhan menolong kami, para hamba-hamba-Mu yang melayani, dan menggerakkan seluruh umat-Mu yang bersekutu di dalam persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading ini, komitmen untuk melayani Engkau dengan tekun
dengan setia, komitmen untuk berperan serta dalam setiap program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh komunitas kami, Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading ini. Kami juga berdoa untuk tiap keluarga dan rumah tangga dalam kehidupan jemaat kami. Tiliklah setiap keluarga, datanglah dan tinggallah bersama-sama, dan karuniakanlah pertolongan-Mu yang tepat pada waktu-Mu bagi mereka sesuai dengan cara-Mu dan waktu-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, doa permohonan kami, doa syafaat kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kita kepada Allah yang Maha Mulia dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarikh 16 ayat 28 sampai 29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita berikan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening seperti terlampir di layar atau melalui QRIS. Mari jemaat kita berdoa persembahan. Ya Allah yang Maha Kasih dan yang kekal, dengan rendah hati kami berdoa kepadamu, berkatilah persembahan kami ini. Karena siapakah kami sehingga mampu untuk memberikan persembahan ini? Adapun segala sesuatu ini datang daripadamu, sehingga dari dalam tangan-Mu jugalah kami mempersembahkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Keesaan 378 ayat 2, Ingatlah, ingatlah. Jemaat silakan berdiri. Kini kita siap untuk memasuki tahun yang baru ini. Dan untuk itu marilah kita siap menerima tugas pengutusan kita. Inilah tahun yang diberikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Kita menyanyikan Kidung Keesaan 552 bait 1 dan bait 2, Jika Padaku Ditanyakan. Orang-orang miskin
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.